Halo sayang-sayangku, sesuai permintaan kalian, aku coba baca lagi untuk Fuji dan Aisar dari wajah dan pupil mata. Tapi sebelumnya aku mau bilang aku tidak memojokkan salah satu pihak ya, karena kan kalian yang minta untuk lebih detail dari part 1, oke? Oke, untuk Aisar sendiri dulu ya, dia itu termasuk yang rada nakal, karena zaman dulu masih mencari jati diri. Dan dia punya hasrat yang rada tinggi ya, paham ya, karena dia keturunan Arab dari bapaknya dan dia masih muda, jadi hormonnya lagi tinggi-tingginya. Dan dari segi fisik juga dia menarik, jadi untuk wanita itu gampang ya untuk datang, tanpa dia harus mencari pun wanita udah banyak yang datang karena dia menarik ya kan. Dan dia itu orangnya cepat dekat dengan orang. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda negara, dia sangat cepat untuk beradaptasi dan dekat dengan orang. Beruntungnya keluarganya itu mendidik dia dengan baik ya, terutama ibunya ya kan. Jadi ada saat momen-momen waktu dia kecil itu ibunya yang take care dia sendiri ya, karena bapaknya jarang di rumah. Jadi dia paling dekat dengan ibunya. Kakak-kakaknya juga baik semua dan dia support banget. Kakak-kakaknya tuh support dia banget untuk karir dan perjuangannya. Tapi ada satu nih guys yang dulu ini kita ngomongin dulu loh ya, rada jealous. Tapi sejalannya waktu akhirnya justru dia yang paling mensupport Aisar. Kalau untuk Fuji ya, ini aku bahas part 2 ya. Jadi yang part 1 kan aku udah jelasin ya karakternya seperti apa. Nah ini aku lebih detail lagi. Kalau yang aku baca ini untuk Fuji, aku baca dari foto ya, foto terbaru dia yang di Instagram. Fuji ini sebenarnya punya hati dan perasaan yang sangat halus ya. Dia tuh perasa dan sedikit tertutup, juga rada keras kepala, panikan di situasi tertentu, terutama di pagi hari atau ketika mau berpergian atau pergi jauh, khususnya traveling. Dan dia, maaf nih ya, tidak semalaikat yang kalian kira. Ada saatnya ketika dia udah gak suka sama orang atau kesel itu meledak-ledak, cuma itu balik layar ya. Walaupun dasarnya sebenarnya hatinya sangat baik, mudah iba, gak tegaan, dan dia ketika memendam emosi itu dia cuma bisa nangis di kamar atau ya dia melampiaskan sendiri ya. Ada sesuatu kebiasaan dia yang publik dan orang banyak tidak tahu. Mungkin sebagian orang bilang buruk ya, sebagian bilang biasa. Jadi menurut dia ya udah biarin aja, kan image-nya tetap seperti putri salju, seperti peri gitu kan. Jadi karakter Fuji itu beda jauh dengan Awkarin ya. Kalau Awkarin kan belak-belakan, kalau dia suka dia bilang suka, enggak ya bilang enggak gitu kan. Kalau Fuji ini lebih tertutup, kecuali sama orang yang dia anggap sangat dekat ya. Nah, dan dia suka dekat dengan cewek yang umurnya jauh lebih tua. Mau itu sahabat, mau dia itu anggap seperti sister ya. Karena dari kecil kan saudaranya laki semua. Jadi dia rindu sosok bestie atau sister yang jauh lebih tua. Makanya teman-temannya dia yang cewek-cewek itu sebagian besar umurnya beda jauh dari dia. Kalau di sini yang aku lihat ya dari foto terbarunya dia, Aisar sekarang bahas Aisar ya, masa lalunya ya, awal mulanya dia terobsesi dengan Fuji ya. Aisar itu sudah mengamati Fuji sejak lama, seperti yang aku bilang di part 1. Tapi motivasi dia awalnya nih ya, uang dan uang ya. Otaknya dia tuh hanya uang dan uang,
Jadi pikiran dia tuh bagaimana membuat uang dengan cepat, bagaimana cara menggrab pasar Indonesia, bagaimana dia menghasilkan uang dengan cepat untuk membantu keluarga. Dan dia sejak awal memang obses banget mau hits di sosmed, khususnya nge-grab pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya itu gila main sosmed ya. Kalau di sini aku baca masa lalunya ya, dia itu mengamati banget Speed ya, konten kreator sebelum dia yang datang ke Indonesia. Speed, dia itu amati terus konten-kontennya dan bagaimana Speed itu mendekati pangsa pasar Indonesia. Jadi dia yang emang awalnya sudah beberapa kali datang ke Indonesia dan punya temen si Unfollow ya, yang suka menemani kemana-mana, dan beberapa teman orang Indonesia. Dia mencari tahu tentang Speed ini. Jadi makanya dia sebelum hits ini ada beberapa karakter dia, konten-kontennya dia itu sama dengan Speed. Karena dia ngelihat Speed waktu pas bikin konten di Indonesia dan berhasil menggrab pangsa pasar Indonesia, itu subscriber dan followernya naik cepat ya kan. Jadi dia pingin seperti Speed, bukan pingin mengidolakan ya, jadi kayak dia mengamati Speed sebelum bikin heboh yang di ring tinju itu. Dia juga nanya-nanya ke teman-temannya yang orang Indonesia, siapa sih konten kreator yang booming di Indonesia, siapa sih yang naik gitu kan. Disebutlah kayak Atta Halilintar, Baim, bla bla bla, Raffi Ahmad, bla bla bla, dan salah satunya nama Fuji. Awalnya dia nggak tahu si Fuji itu siapa, dan dia cari tahu dan dia mengamati konten-kontennya yang tadinya motivasinya cuma mau nge-grab pangsa pasar Indonesia. Akhirnya karena sering ngeliat konten-kontennya Fuji, jadi suka. Dan dia banyak tanya orang, cari tahu Fuji itu siapa, awal mulanya gimana, jadinya makin kepikiran. Makanya ketika di podcast dan ring tinju, dia tidak mau menyanyiakan momen itu. Sampai di pikirannya ya, dia tuh sempat mikir kayak gini nih. Bentar ya, aku lihat di pupil matanya. Oh, dia sempat berpikir kayak gini, saya harus buat konten dengan orang ini. Saya harus ke Indonesia, harus dekat dengan orang ini. Walaupun awalnya motivasinya cuma uang, ya maaf, tapi lama-lama dia tertarik beneran dan dia suka sama Fuji. Nah, waktu dia mengajukan untuk konten di Indonesia dan yang ring tinju itu, beberapa kali itu ada kendala ya, sampai akhirnya terjadi. Dan dia tidak mau, sekali lagi dia tidak mau menyanyikan momen itu. Jadi dia langsung ya menyatakan di ring tinju itu spontan. Walaupun sekali lagi seperti yang part 1 aku jelaskan, Fuji itu bukan tipenya ya. Tipenya itu dia suka yang seksi, semok, ya gitulah, rada nakal ya. Tapi untuk pasangan hidup, istri, dia suka yang baik-baik. Dan setelah aku baca ya dari foto terakhirnya di Instagram ini, dia dengan Fuji dan keluarganya sempat ada sedikit salah paham ya, sedikit ya, tapi sekarang sudah membaik. Terutama ke abangnya yang paling protektif dengan Fuji. Karena seperti yang aku bilang, dia tuh barbar di sosmed tapi nggak ada action gitu loh. Jadi orang kan jadi nyangkanya yang aneh-aneh. Maksud aku di sini adalah kalau memang kamu beneran suka gitu ya, jangan hanya barbar di sosmed, ayo dong action gitu kan. Jangan hanya ketemu sekedarnya aja gitu, cuma makan-makan, hangout gitu kan. Ayo gitu, lakukan sesuatu, Aisar gitu. Mereka tetap keep in touch ya, sering chatting. Lanjut part 3 ya, nggak cukup.